Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Nangun Sakerti Loko Bali. Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang memahami butir-butir penting di dalam buku non-fiksi. Apa sebenarnya yang terdapat di dalam buku non-fiksi tersebut? Secara garis besar, buku itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah buku fiksi. Kemudian yang kedua itu adalah buku non-fiksi. Nah, sesuai dengan apa yang kita bahas kali ini. Buku non-fiksi itu adalah buku yang didasari pada fakta-fakta, pada kenyataan. Isinya berupa hal-hal yang fakta, yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana butir-butir penting yang terdapat dalam buku non-fiksi? Nah, butir-butir penting dalam buku non-fiksi itu adalah bagian-bagian yang terpenting. Itu berupa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam buku tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui butir-butir penting tersebut? Salah satu hal yang dapat kita gunakan itu adalah dengan cara meringkas isi buku tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang kita lakukan di dalam meringkas sebuah buku, nah yang pertama, kita harus membaca buku tersebut secara menyeluruh atau secara komprehensif. Kita baca semuanya, seluruhnya dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan pokok-pokok pikirannya. Tentukan bagian-bagian yang terpenting dari buku tersebut. Bagaimana caranya menentukan ini? Setelah kita baca buku ini, nah itu ada bagian penting kita tandai. Bisa dengan menggarisbawahi, bisa dengan memberi tanda centang, atau yang lain, sesuai dengan kehendak dari si pembaca. Nah, siapa yang membaca? Bagaimana tekniknya untuk mengetahui itu terserah. Yang penting bisa dipahami. Nah, selanjutnya susunlah pokok-pokok pikiran itu. Pokok-pokok pikiran itu dengan baik, yaitu dengan mempertahankan urutan dari isi buku tersebut. Pertahankan pokok-pokok pikiran itu, tidak boleh dibolak-balik. Pokok pikiran yang paragraf pertama tidak boleh ditaruh nanti pada bagian akhir, karena meringkas itu pada dasarnya kita memperpendek isi buku, tapi dengan mempertahankan urutan dari pokok-pokok pikiran buku tersebut. Nah, di dalam kita meringkas buku yang baik, itu normalnya atau seyogianya 1/10 dari jumlah halaman dari buku tersebut. Misalnya halaman bukunya 10 halaman, nanti ringkasannya jadi 1 halaman. Nah, setelah kita membuat ringkasan itu, barulah kita
bagaimana menyusun nanti laporan butir-butir penting dari buku non-fiksi itu. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan laporan? Karena nanti pada intinya kita akan melaporkan butir-butir penting dari buku non-fiksi itu. Nah, laporan itu adalah penyajian fakta secara objektif yang berkaitan dengan peristiwa, berkaitan dengan kegiatan, yang berkaitan dengan hal-hal yang nyata, berkaitan dengan hal-hal yang akan dilaksanakan atau yang dilaksanakan. Nah, dengan laporan inilah nanti kita mempublikasikan hasil kegiatan kita. Salah satunya dari hasil kegiatan itu adalah membaca buku. Nah, ada dua format yang dapat kita gunakan di dalam melaporkan butir-butir penting dari buku non-fiksi ini. Nah, konsep dari format yang pertama itu kita isi ada judul bukunya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah nama penulis, siapa penulisnya. Nah, kemudian penerbit, tahun terbit, kemudian jumlah halaman dari buku itu, buku non-fiksi itu. Nah, selanjutnya baru ringkasannya atau butir-butir penting yang kita dapat dari buku non-fiksi itu. Setelah itu barulah kita tentukan kelebihan atau keunggulan dari buku itu. Selanjutnya ada kelemahan dari buku itu. Nah, itu format 1. Nah, kemudian format 2 itu kita hanya menuliskan yang pertama ada judul bukunya, nah, kemudian yang kedua nama penulis, yang ketiga jumlah halamannya berapa. Langsung sekarang kita ringkas atau tentukan butir-butir yang terpenting dari buku non-fiksi itu. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita tentukan kelemahannya dulu. Selanjutnya baru keunggulannya atau kebaikan. Nah, itulah sekadar pembahasan tentang materi memahami butir-butir penting dari buku non-fiksi. Nah, sebagai penutup, Bapak ucapkan Om Santi 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 Om.